Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada dosen kita yaitu Dr. Ahmad Rizky Sridadi dan rekan-rekan perjuangan. Terima kasih atas kelahirannya. Dalam presentasi kelompok kami yang berjudul Cultural Diversity and Management Learning and Study on Tagorian Leadership in Philosophy in Action. Pada presentasi ini merupakan bagian dari pembelajaran kita pada week ke-13 yang disusun oleh kami, saya sendiri Indra Cetresna, dan teman saya sendiri Mas Siswanto, dan dibimbingi oleh dosen kami Dr. Ahmad Rizky Sridadi. Hari ini kita akan menjelajahi pemikiran mendalam dari seorang tokoh besar dunia, yaitu Rabindranath Tagore, seorang pemikir, penyair, musisi, dan pendidik asal Indonesia yang telah mengukir sejarah dan meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu. Pada tanggal 7 Agustus 1941 di kota Kalkuta, seorang pria meninggal meskipun jasadnya telah tiada. Dia meninggalkan warisan yang tidak bisa dihancurkan, bukan karena harta benda, melainkan kata-kata, musik, puisi, ide, dan cita-cita yang masih menginspirasi kita hingga hari ini. Orang itu adalah Rabindranath Tagore, seorang pemikir besar yang dihormati tidak hanya di India, tapi juga di seluruh dunia. Tagore percaya bahwa humanisme universal yaitu pandangan bahwa semua manusia dalam alam semesta terhubung dengan harmoni. Pemikirannya didasarkan pada ajaran Upanishad, yaitu teks kuno India yang penuh kebijaksanaan. Berbeda dengan humanis Barat yang seringkali diperpusat pada manusia saja. Jadi Tagore ini melihat ilahian atau nilai spiritual dalam segala hal di alam semesta ini. Jadi Tagore tidak terikat pada agama yang kaku. Bagi dia, agama sejati adalah agama manusia, yaitu keyakinan pada potensi tanpa batas yang dimiliki setiap orang. Ini berbeda dengan pemikiran Barat yang mengatakan manusia adalah bukan segalanya. Seperti kata filsuf Yunani Protagoras, dan Tagore justru mengajak kita untuk melihat lebih luas bukan hanya manusia, tetapi juga hubungan kita dengan alam semesta. Yang pertama adalah filsafat pendidikan Tagore. Sutradara pemenang Oscar ini Satyajit Ray dalam film dokumenternya tentang tokoh ini menggambarkan masa kecil Tagore sebagai seorang anak yang tidak betah dengan cara belajarnya yang begitu monoton dan juga membosankan. Nah, dalam film itu terlihat bagaimana Tagore kecil lebih tertarik memandangi alam di luar jendela kelas. Langit biru, sinar matahari, angin yang berhembus kencang, air yang mengalir, dan burung-burung yang terbang dan bernyanyi, daripada mengikuti pelajaran di dalam ruangan. Nah, keterkaitan Tagore ini pada alam yang tidak kesukaannya terhadap sistem pendidikan yang kaku, membuat Tagore ini di usia 40 tahun mendirikan Pispa Bharati, sebuah lembaga pendidikan di alam terbuka yang bertujuan mengembangkan tubuh, pikiran, dan jiwa manusia secara holistik atau secara keseluruhan. Yang lokasinya jauh dari hiruk-hiruk Kolkata, dan ia memberi lembaga ini semboyan yaitu Yatra Vispam Bahayat Yekanidam, yang artinya di mana dunia menjadi satu keluarga. Nah, hal ini menimbulkan kritik terhadap sistem pendidikan konvensional oleh Tagore ini. Ya, Tagore mengatakan bahwa dia sangat menentang dengan cara belajar yang kaku dan berpusat pada hafalan. Ia mengibaratkan sekolah seperti pabrik, itu seperti pabrik pendidikan, di mana guru seperti mesin yang hanya berbicara dari pagi sampai sore. Ya menurutnya, anak-anak hanya pulang membawa pengetahuan yang hafalan tanpa maknanya. Dan ia menyindir sistem ujian dengan mengatakan bahwa menghafal itu untuk lulus ujian. Nah, adalah seperti mencuri, hanya saja lebih halus bahasanya. Nah, Tagore itu juga mengatakan bahwa pendidikan sebagai alat pemersatu dunia. Di sini Tagore menyatakan bahwa pendidikan sebagai alat pemersatu dunia.
Tagore juga mempertanyakan konsep pendidikan nasional itu sangat sempit. Menurutnya tidak ada definisi tentang apa itu nasional karena tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Maka ia menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat universal dan internasional tanpa melupakan akar budaya lokalnya. Nah, di Pisba Barati ini banyak tokoh internasional dari berbagai negara datang dan ikut membangun pendidikan seperti Leonard Elmhirst, Carles Frier Andrews, Tan Chung, dan Avandi yang berasal dari Indonesia dan lain-lain. Mereka semua mendukung cita-cita si Tagore ini untuk menciptakan tempat belajar yang memadukan keragaman budaya dunia dengan semangat humanisme universal. Namun Tagore tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan Indianya dan tidak melupakan akar budaya Indianya itu sendiri. Jadi filosofi pendidikannya berakar dari kearifan kuno Indianya itu, tetapi dikemas, package untuk menjawab tentang tantangan zaman modern itu sendiri. Nah, di sini ada bagian Tagore dan universalism, yaitu Tagore mengatakan pengetahuan itu bersifat universal, tidak seharusnya dibatasi oleh negara, ras, atau agama, bahkan jauh sebelum era globalisasi yang kita alami saat ini. Jadi Tagore ini mengingatkan pentingnya pertukaran budaya dan ilmu antar bangsa. Nah, salah satu pemikiran utama Tagore ini adalah tentang pendidikan. Ia menekankan bahwa pendidikan itu bukan sekedar sistem formal yang begitu kaku, yang melainkan sebuah proses pembentukan sebuah karakter dan juga sebuah proses terbentuknya kemanusiaan. Nah, yang terpenting menurut Tagore ini dalam pendidikan menurutnya adalah bukan metodenya, bukan kurikulumnya, melainkan guru itu sendiri. Nah, guru adalah pemimpin utama dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi berlanjut pada universalism. Tagore ini menolak pendidikan yang hanya menekankan hafalan dan rutinitas. Ya, lebih mendorong pembelajaran yang terhubung dengan kehidupan yang nyata dan alam. Dalam salah satu dramanya yang berjudul Acalayatan, ia mengkritik keras sistem pendidikan yang tertutup dan tidak memberi ruang bagi muridnya untuk berpikir bebas dan juga kreatif. Nah, gagasan ini sejalan dengan puisi-puisi William Words yang mengatakan bahwa alam bisa menjadi guru yang bijaksana bahkan lebih dari buku-buku yang membosankan menurut Wordsworth. Namun di modern ini serba digital seperti sekarang, tantangan baru muncul. Salah satunya adalah komersialisasi pendidikan. Jadi banyak banget lembaga pendidikan saat ini dijadikan layanan perusahaan dengan orientasi utamanya pada keuntungannya. Nah, ini sangat bertentangan dengan semangat teori yang percaya bahwa pengetahuan adalah hak kemanusiaan bukan karena dagangannya atau komersialisasinya. Nah, Tagore juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai monokultur, yang yaitu budaya tunggal yang memaksakan satu cara berpikir, padahal manusia adalah makhluk yang kompleks, bukan sekedar pedagang, tapi juga makhluk yang bisa bermimpi, merasakan, dan berpikir secara etis. Nah, dengan gagasan Tagore ini memang bukan hal yang mudah, tapi seperti hal yang dia tulis, kita sedang menunggu saat di masa dan semangat zaman dan menjelma dalam kebenaran manusia yang utuh, dan pertemuan antar manusia akan menjadi wujud persatuan manusia. Nah, Tagore ini mengajarkan kita bahwa pendidikan sejati adalah yang membebaskan, menyatukan, dan memanusiakan di tengah arus informasi yang begitu deras hari ini. Semangat Tagore mengingatkan kita untuk tidak kehilangan kebijaksanaan dan nilai-nilai hidup. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, Mas Siswanto. Saya persilahkan. Untuk ini apa namanya? Yang selanjutnya e-learning. Terima kasih Mas Indra atas waktunya. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mas Indra yaitu The Learning Today for Modern Management and Organization. Nah, dari The Learning Today for Modern Management ini dibagi atas empat, yaitu ada krisis kebijakan dalam pendidikan manajemen, kritik mendasar terhadap pendidikan bisnis, terus aja tentang ajaran Tagore untuk kepemimpinan modern tadi juga sudah dijelasin. Terus yang keempat ada implementasi dalam praktek organisasi modern. Selanjutnya adapun yang dari krisis kebijakan itu di mana
berhubungan sama Bertrand Russell dalam esainya Knowledge of Wisdom mengingatkan bahwa peningkatan pengetahuan tanpa diimbangi kebijaksanaan hanya akan menghasilkan kesesaran. Jadi pengetahuan itu harus diimbangi juga dengan apa namanya kebijaksanaan agar bisa pendidikan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk yang The Learning Today yang untuk poin yang kedua yaitu kritik mendasar terhadap pendidikan bisnis itu mengutip dari Ian Mitrov 2004 yang dimana Ian Mitrov mengatakan an open letter to the deans and faculty in American Business School menyoroti masalah tentang mendasar dalam pendidikan bisnis. Jadi kaitannya itu dengan poin-poin yang ada dalam Tadore. Untuk berikutnya, yang ketiga, poin ketiga yang The Learning Today for Modern Management dan Organisasi, yaitu adalah menyangkut tentang ajaran Tagore untuk kepemimpinan modern. Tadi sempat juga disinggung sama Mas Indra, yang dimana Tagore menawarkan perspektif yang mencerahkan bagi para pemimpin modern dalam puisinya. Jadi ini dikutip dari Tagore tahun 1995, volume 4. Nah, untuk poin yang keempat itu adalah implementasi dalam praktek organisasi modern untuk menerapkan ajaran Tagore organisasi modern perlu. Nah, oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk yang apa namanya slide berikutnya, yang dimana relevance Tagore dalam modern management. Jadi di dunia bisnis dan manajemen saat ini ketidakpastian krisis dan perubahan cepat sering membuat konsep-konsep lama tidak lagi efektif. Karena itu banyak pemikiran dan pemimpin bisnis mulai mencari inspirasi dari sumber lain, termasuk kebijaksanaan Timur. Di sini Rabindranath Tagore, seorang penyair filosofis dan pendidik dari India, menjadi relevan. Meski terkenal sebagai pemenang Nobel Sastra, Tagore juga pemimpin visioner yang mendirikan Hispa Bharati University. Dia menciptakan model pendidikan yang holistik, yang menggabungkan seni, alam, dan pengembangan masyarakat. Gagasannya itu masih bisa memberikan pelajaran berharga bagi dunia manajemen dan bisnis modern saat ini. Adapun kontribusi spesifik Tagore kepada akademisi dalam manajemen dan pemimpin perusahaan itu ada 5 poin, yaitu di mana ada sintesis Timur Barat yang dimana Tagore percaya pada harmoni antara nilai-nilai global dan lokal. Dia mengambil juga kebijaksanaan dari tradisi India seperti Upanishad, tetapi juga berkeliling dunia untuk menyebarkan pesan humanisme. Bagi eksekutif bisnis, ini berarti menciptakan organisasi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menghargai keberagaman budaya dan kemanusiaan. Oke, untuk yang kontribusi dari spesifik Tagore yang kedua adalah tentang pendidikan manajemen holistik. Jadi di mana Tagore menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak hanya fokus pada angka dan logika, tapi juga pada kreativitas alam dan interaksi sosial. Saat ini banyak perusahaan mengirim eksekutif di pedesaan atau alam untuk belajar kepemimpinan dan tanggung jawab. Sesuatu yang sudah dipraktikkan Tagore. Jadi jadi dalam hal ini sudah dipraktikkan sama Tagore itu udah sekitar 100 tahun yang lalu. Untuk poin kontribusi yang ketiga, itu manusia sebagai anak keabadian atau dalam hal ini model manusia yang ditinggikan. Jadi Tagore itu melihat manusia bukan cuma sebagai sumber daya ekonomi, tetapi makhluk dengan potensi spiritual dan kreativitas yang tak terbatas. Ini melampaui dari teori self-activation Maslow. Jadi di dunia bisnis yang sering mengabaikan dimensi manusia, filosofi Tagore ini bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih bermakna. Untuk yang kontribusi yang berikutnya dari Tagore yaitu mengenai keseimbangan otak kiri dan otak kanan atau sebagai pengembangan dari otak kanan. Manajemen modern terlalu mengandalkan logika otak kiri dan mengabaikan kreativitas, intuisi dan seni otak kanan. Tagore memasukkan seni musik dan sastra dalam pendidikan. Perusahaan bisa belajar darinya untuk membangun budaya yang lebih seimbang dan inovatif.
Sedangkan untuk yang poin yang terakhir dari kontribusi Tagore itu meditasi. Ini banyak sekali diaplikasikan pada saat ini untuk yang kepingin memeditasi dan pencarian jiwa. Jadi Tagore itu bisa memasukkan meditasi dan kontemplasi dalam kehidupan kampus saat ini. Jadi ada beberapa juga perusahaan besar seperti Google dan Apple sudah mulai menerapkan mindfulness dalam pelatihan kepemimpinan. Praktik Tagore bisa menjadi inspirasi untuk menemukan keseimbangan dalam dunia bisnis yang penuh tekanan. Nah, oke, berikutnya adalah apa namanya knowledge. Knowledge creates toward wisdom the way ahead. Jadi ini adalah semacam penciptaan pengetahuan menuju kebijaksanaan untuk melakukan apa melihat jalan itu selalu ke depan. Jadi ini adalah pemikiran Tagore yang dimana ada di situ tulis mulai dari belajar dari alam, tadi ada di dalam kontribusinya Tagore tadi itu juga terus ada di mana kalau belajar dari alam itu kita bisa memahami kepemimpinan dan ketahanan dari cara alam bekerja. Jadi dalam hal ini bisa dilihat dari tanaman atau tumbuhan sekitar, bagaimana dia bisa bertahan dan beradaptasi dalam kondisi sekitar. Terus yang dibahas juga di situ ada meditasi dan keheningan. Nah, dalam hal ini melatih ketenangan pikiran untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, ini tujuannya juga bisa dari seorang pemimpin. Jadi Tagore kan juga sudah ada poin tentang kepemimpinan. Jadi dalam hal ini dalam mengambil keputusan itu bisa lebih tepat karena dengan mengambil keputusan dengan ketenangan. Nah, ini seni mendengar dan mengamati. Ini juga diterangkan juga tadi di depan. Ini adalah satu cara dalam seorang kepemimpinan, yaitu meningkatkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Nah, ada juga di dalam mm, sebelum apa namanya masuk ke langkah ini kan ada 6 ya, itu ada seni. Berikutnya adalah inspirasi dan seni dan sastra. Nah, itu bisa mulai musik, teater, film, bisa mengasah kreativitas, kemungkinan. Jadi ini ada 6 poin-poin itu eh, diarahkan untuk bisa diharapkan menjadi seorang pemimpin. Jadi yang berikutnya adalah dialog bukan debat. Nah, ini juga salah satu yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, terus bercerita dan berbagi pengalaman. Jadi langkah-langkah itu untuk menuju eh, kebijaksanaan dalam bisnis. Jadi itu memang salah satu juga yang ingin dicapai untuk apa namanya harus dicapai dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi dari 6 poin itu diharapkan itu bisa menghasilkan revitalisasi etika bisnis, kepemimpinan yang peduli, menggali potensi diri, dan manajemen ketidakpastian bisa diminimalisir. Untuk yang berikutnya adalah the emerging paradigma in management think and practice. The emerging paradigma jadi adalah merupakan suatu paradigma baru dalam pemikiran dan praktik manajemen yang dimana ada dampak buruk dan solusi dan superficial terhadap ekonomi dan kehidupan kita telah dijelaskan oleh Eames dan Zulfani pada dalam buku Business with Lead Smith. Mereka menyarankan perubahan dasar dan cara pandang kita berdasarkan deep ecology dan Buddhist economies. Jadi ada yang harus diterapkan dalam business economy. Jadi di sini memang kalau di emerging paradigm in management tinggi ada dibagi atas 4 ya. Ada yang pertama tentang dampak buruk yang tadi saya jelasin, yaitu menggunakan deep ecology Buddhist economies dari Zolnai. Terus kalau yang kedua, Democrats, yang dimana di sini menunjukkan perlunya sumber dan metode pembelajaran yang tidak konvensional. Jadi yang tidak konvensional itu bisa yang tadi Tagore sebutkan, dan hal itu bisa dari alam, dari situasi sekitar. Eh, untuk yang ketiga
adalah dari McCalray yang menawarkan perubahan serupa, di mana visi harus menggantikan profit sebagai tujuan utama bisnisnya. Ini di mana-mana dalam perusahaan itu mengharapkan profit ya. Nah, jadi dari visi dari perusahaan itu juga mengharapkan profit. Nah, untuk yang keempat, minat terhadap spiritualitas di tempat kerja. Jadi semakin terlihat dan banyaknya penelitian tentang spirituality dan holistic management di jurnal bisnis terkemuka. Jadi dengan akhir-akhir ini diharapkan bisnis itu mempunyai nilai minat terhadap spiritualitas di tempat kerja itu semakin terlihat dari banyak penelitian itu juga ada beberapa penelitian yang di sini meneliti tentang itu ada Jarosky tahun 1998, terus ada Zohar dan Marshall, terus ada juga Adler. Nah, berikut ini kesimpulan dari artikel artikel ini. Jadi Tagore itu ingin sekali pendidikan itu membuka pikiran dan terkait dengan kemanusiaan. Jadi bukan hanya sekedar hafalan. Jadi pendidikan itu menurut Tagore juga tidak baik suatu pendidikan itu cuma ada hafalan. Jadi kalau hafalan itu menurut Tagore itu semacam mencontek ya. Jadi kalau menurut pandangan dari Tagore. Jadi pendidikan modern itu juga menurut Tagore itu masih kaku, yang di mana harus lebih kreatif dan beragam. Jadi dalam hal ini karena pandangan Tagore kenapa masih kaku? Karena dalam dunia pendidikan itu examination atau semacam ujian itu didasarkan jawabannya itu berdasarkan kepada hafalan. Jadi apa yang sudah ditetapkan, misalnya ada satu teori yang sudah ditetapkan dan itu harus dijawab sama persis. Nah, itu yang menurut Tagore itu pendidikan modern itu masih kaku. Terus pemahaman berikutnya adalah pemimpin yang berpikiran terbuka, bisa berinovasi dan sukses di dunia yang berubah cepat. Jadi menurut Tagore juga bagus, di mana pemimpin itu harus mempunyai visi, jadi sehingga dengan visi yang tepat akan menjadikan suatu perusahaan mempunyai nilai tambah yang bagus. Sedangkan Tagore itu juga mengajarkan pentingnya pengetahuan kebersamaan dan pengembangan. Tadi ada apa namanya spiritual di tempat kerja. Nah, itu Tagore juga menyempatkan itu. Jadi itu ada 4 conclusion yang ditarik dari artikel ini. Mohon masukan dari eh, dok dosen pembimbing atau Dokter Rizky dan teman-teman sekalian untuk menambah pengetahuan kami. Sekian waktu saya kembalikan kepada Mas Indra. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Siswanto. Mari teman-teman yang mau berdiskusi dipersilahkan. Oke.